berawal dari sebuah ajang perlombaan ya guys. Jadi di GWSM itu mereka mengadakan lomba untuk membuat film ya. Ada 3 channel di sini, Srotot, Kusumawara sama Y2Kana. Jadi ketiga channel itu disuruh membuat film, lalu nanti kita akan nobar gitu. Nah disitulah saya mulai memikirkan untuk membuat film tersebut. Ini kan ajang perlombaan yang diadakan oleh GWSM ya. Kita bertiga itu disuruh membuat film, tapi tidak ngawur, dalam arti temanya sudah ditentukan sama pihak GWSM. Jadi temanya itu tentang sebuah kesenian atau seniman baru. Oleh karena itu makanya saya mengangkat dari tema tentang kesenian. Selain itu di zaman sekarang ini kan sering banyak anak muda atau pemuda-pemuda yang sudah mulai melupakan seni budaya setempat atau kearifan lokal ya. Dan mungkin lewat film ini bisa membuat mereka sadar betapa pentingnya budaya kita, betapa indahnya seni kita itu untuk kita lestarikan kembali. Untuk cerita dalam film ini sendiri tentunya ini adalah perpaduan antara pengalaman pribadi sama fiksi ya, atau yang ada dalam imajinasi aku sendiri. Jadi di desa aku tuh dulu ada kesenian yang masih hidup atau masih gampangnya masih sering pentas, masih sering latihan dan sebagainya. Namun berpuluh-puluhan tahun kesenian itu sudah mati ya guys, atau sudah tidak bermain lagi. Nah setelah itu nggak lama ada beberapa pemuda termasuk temanku dan aku di desaku itu, kita awalnya cuma iseng-iseng latihan dan lama-kelamaan kita tergerak lah hatinya untuk membangkitkan seni itu kembali. Dan sampai akhirnya seni itu kembali sampai sekarang masih hidup ya, walaupun jarang pentas, tapi setidaknya seni itu masih kita lestarikan sampai sekarang. Di sini kita itu sangat low atau minim banget ya guys. Budgetnya itu minim, modalnya minim, properti kita juga menggunakan alat seadanya. Jadi dalam penulisan itu aku menggunakan aplikasi ya yang seadanya juga, namun aku manfaatkan semaksimal mungkin, sehingga aku menghabiskan waktu kurang lebih itu hampir 3 minggu untuk menulis naskah. Tantangan dalam menulis skenario ini, waduh, aku benar-benar nggak tahu harus ngomong gimana lagi. Pokoknya ini kepala aku tuh sampai pengen meledak guys, karena gimana ya, kita ini disanggar di kantor, banyak kerjaan, sibuk, banyak kegiatan, sementara kita cuma dikasih waktu terbatas buat bikin film itu. Dan salah satunya yang bikin aku pusing tuh ya dalam dialog guys. Karena apa? Nah, aku sendiri tuh tipe orang yang sangat susah untuk mengungkapkan isi hati dan pikiran dengan kata-kata atau secara lisan ya guys. Itu menjadi salah satu tantangan terberat aku. Yang kedua tentu dalam pembuatan alur cerita film ya guys. Karena ini film ini aku terlintas baru, cuma bayangannya itu ya udah kesenian mati lalu dibuat kembali. Maka aku harus benar-benar bikin alur. Nah, jadi sebenarnya dalam alur ini tuh panjang sekali guys. Namun di situ aku cuma aku buat yang lebih pendek lagi biar tidak terlalu panjang, karena mengingat durasi yang cuma singkat 3 hari. Di situ otak aku benar-benar dimainkan gimana caranya menyelesaikan cerita atau apa yang ada dalam imajinasi aku tuliskan dalam sebuah skrip film, lalu selesai dalam 3 hari. Untuk pengalaman tuh kesannya kayak pas nostalgia syuting Ritual Berdarah kalau menurut aku ya. Dan senang sedihnya tuh juga banyak. Terus kalau kesan-kesan horornya ini lebih horor karena sampai ke bawah mimpi juga. Pas itu ke bawah mimpinya tuh teringat pas di adegan Ferry di yang hutan pinus terus masuk asap itu. Nah itu sampai ke bawah mimpi, jadi kayak horornya itu melekat banget itu loh di pikiran tuh, sampai keinget-inget terus itu loh. Soalnya itu kita syutingnya tuh
Di yang peri, adegan peri itu yang di pinus-pinus itu jam 6 sore dan kita selesainya tuh jam setengah 7-an. Jadi pokoknya tuh maghrib banget, nggak ada penerangan, pokoknya cuman bawa senter HP doang, nggak ada senter lainnya juga. Senangnya aku dapat pengalaman tentang perfilman. Nah, kan dulu juga udah pernah ya ikut itu ritual berdarah juga ada. Jadi kan ini bisa menambah pengalaman lagi, gimana cara menghafalkan dialog, gimana cara mengatur intonasi bicara itu, nah dan ekspresi. Nah itu pengalaman aku, jadi bisa menambah lah, bisa tambah luas-luas lagi. Dan senangnya juga bisa kumpul-kumpul sama teman, bisa bercanda, saling tolong menolong lah. Apa teman-teman membutuhkan apa, pasti kostum apa ya kita ngambilin di membantu. Kita bisa makan malam bareng-bareng. Kan kita juga untuk tim Sotot juga jarang lah kita kumpul-kumpul malam makan-makan bareng tuh jarang. Ya itu sih pengalaman saat syuting Gerbang Bayang itu. Jadi tuh pengalaman selama proses syuting tuh gini. Di hari pertama kan kita mau tag yang adegan apa itu loh, di Mas Joko itu loh, apa gitu yang Joget-joget itu. nah joget-joget itu kan ya seneng, ada sedihnya. Senengnya tuh gini, senengnya bisa asik gitu loh, jadi senengnya asik gitu. Terus sedihnya tuh mau nah kita kan berangkat, aslinya tuh berangkat habis maghrib itu mau langsung berangkat. Nah sebenarnya lagi tempatnya tuh bukan di sana sih. Iya. Nah bukan di sana, tapi melainkan karena karena dikarenakan terhalang hujan, jadi kita memilih tempat di sana. Jujur ini pengalaman yang sangat mengesankan bagi aku karena ini pertama kalinya dalam proses syuting film aku ikut berperan menjadi pemain lah di dalam film tersebut. Pengalamannya banyak, termasuk kebersamaan, kegembiraan, dan canda tawa saat pembuatan film tersebut. Nah, untuk pengalaman yang saya dapat dari film ini ya tentunya susah, senang, bahagia, lah pokoknya campur aduk lah, kayak es campur. Tetapi dalam film ini saya mendapatkan sebuah pembelajaran hikmah yang tentunya yang saya belum tahu, saya menjadi tahu, seperti pengambilan gambar, ekspresinya dalam sebuah film lah, tentunya itu aja lah. Emosional tuh kalau kita nggak hafal-hafal, kita udah baca, pokoknya udah ngapalin bacaan, udah baca beberapa kali, kita tag lupa. Itu yang emosinya tuh gimana sih ini kok nggak bisa nggak hafal-hafal padahal tadinya udah hafal lah. Kalau emosionalnya itu, kalau momen lucunya tuh itu pas adegan jump scare petinya, bling. Itu sebenarnya tuh aku yang di dalamnya gini. Nah terus aku dorong, bus. Nah, aku itu momen lucunya itu aku yang ingat-ingat terus itu sama waktu di adegan pertama, scene pertama pas main jalan. Itu kan adegannya awalnya sebenarnya pertama itu dia itu nggak tahu, sebenarnya kan dia belum jatuh duluan. Nah, pas di take pertama dia tuh malah jatuh duluan, gending langsung di cut, kamu tuh belum jatuh. Nah terus baru awal lagi naik lagi. Nah itu momen lucunya itu kalau awal itu ya. Dan kalau itu Momen lucu sih banyak ya, untuk emosional tuh ya ada banyak, tapi yang tak terduga ini Pak Izin tuh bisa memanfaatkan alat seadanya. Dan yang tak terduganya itu yang di kuburan Cina itu pas adegannya si Erpa. Nah, pas di situ kan itu aslinya tuh nggak ada alang-alang, itu alang-alang itu aku yang pegangin.
Dan yang asap pas di hutan-hutan itu tuh aku dan teman-teman itu membakar ranting-ranting yang ada di situ dan jadilah asap seperti itu. Memang lucu tuh banyak sekali guys ya. Nah, di saat aku sama ini kan kebanyakan dialog ini aku sama Irfan ya. Aku sama Irfan tuh kalau udah tatap-tatapan pasti gagal dialognya. Pasti tuh gagal. Dan si Faiz itu sampai marah gitu. Pasti kalau aku udah namatin Irfan gini, wah Irfan langsung senyum, aku juga langsung ketawa. Udah nggak bisa. Kalau aku sama Irfan udah nggak bisa serius, itu udah paling ngakak banget di perfilman ini. Nah, dan ada lagi saat adegan Wawa tuh gini, dah sama di Faiz dan roll and action. Wah, aku masih bengong, belum apa-apa. Alasannya apa? Ngantuk. Wah, itu udah paling awajan. Ih, aku juga bergetar now. Ada lagi ini saat syuting di mana ya? Oh iya, di jembatan saat Irfan masuk ke desa Randu Alas. Nah itu, nah kan itu kita di pinggir jalan ya, itu ada Ferry, aku, Reza sama Sultan. Nah itu kan di pinggir jalan ya, tepinya tuh apa itu langsung jatuh gini, dia jalan dia ini langsung jurang gini. Nah si Ferry itu jatuh ke jurang, lihat itu duduk itu nunggu sambil nunggu sama Irfan sama Faiz Tek tuh. Nah itu wah paling ngakak banget. Si siapa Ferry pasti kesakitan banget. Kalau momen lucu sih banyak, tapi yang paling tidak terduga itu di saat proses film. Nah, di situ kan aku sebagai hantu dan tidak istilahnya tidak berpakaian lah. Nah, di kondisi malam itu kan ya biasa, kadang hujan, kadang enggak. Nah, di situ nggak tahu kenapa bisa fisik dan kesehatan itu loh langsung menurun. Nah, di situ ngedrop, jadi sakit. Nah, padahal ya biasanya enggak, di rumah santai-santai sampai malam nggak pakai baju ya nggak apa-apa. Kita udah retake hampir 4 atau 5 kali, udah hampir jadi. Di internet salah satu dari mereka tuh ada yang ketawa, ada yang ngentut. Nah, jadi kan perasaan berdedek atau apa ya biasanya apa ya itulah greget lah. Udah keburu waktunya nggak kekejar, jadi itu pengalaman emosi itu. Misal kayak adegan sama Putra, udah ketawa, udah misal udah retake berapa kali masih aja ketawa, apalagi kalau ada Perry kan pelecehan gini bikin ketawa Jin. Kendalanya sih kalau tim Seratok itu apa ya, kendalanya itu saat retake tuh kita celelean dan jadi alhasil tuh kita retake bola balik. Karena apa ya, karena untuk tim Seratok sendiri tuh kita tuh lihat muka tuh kita udah saling ketawa, apalagi pas dalam adegan itu kan ada yang mukanya kayak Maye seperti Wawa dan adegan-adegan lucu-lucu lah, pastinya tuh kita retake bola balik gitu. Kendalanya tuh kalau aku mungkin karena aku di bagian peroncoran ya, apa yang api-api itu loh Jin. Nah, itu kendalanya tuh malah satu sih, kehabisan minyak. Sedangkan kita tuh memerlukan oncor itu dari scene pertama sampai sampai itu ngeduk peti, menggali peti, terus jalan-jalan itu. Nah itu minyaknya habis, sampai motor si Perry kayaknya harus sedot bensinnya buat itu Jin. Nah itu mungkin pengalaman teknis pengalaman teknis apa? Kendalanya cuma di itu, karena di situ aku bagian properti peroncoran itu. Yang saat Wawa sama teman-temannya itu kesurupan meninggal itu guys ya, itu kan di syutingnya jauh di belakang rumah Mas Joko. Itu ada properti yang ketinggalan, sampai kita pulang lagi sampai ke Mas Joko tuh kita jam 8 sudah sampai sana. Nah kita kan make up jam 9 sudah selesai. Ada yang ketinggalan apa itu? Lighting. Nah apalagi lighting itu sangat penting banget buat
film kemarin itu. Kita pulang. Akhirnya si Ferry sama si kemarin sama itu kemarin itu. Sama Lucky itu pulang ngambil actingnya itu. Dan kita eksekusi jam berapa? Kita eksekusi jam 11. Itu lagi eksekusi. Eksekusinya kita selama 2 jam. Nah, jam 11 sampai 2 jam, berarti jam 1 baru selesai guys. Itu kita dengarin di desa orang, lama-lama teriak-teriak, dan kita bingung. Ya, itu sih yang paling berat menurut aku. Kalau kendala sih ada, tapi dibilang kendala berat atau apa itu enggak, tapi kendalanya itu sedikit lucu. Nah di situ, nah pas posisi syuting di kuburan, nah di situ retake-nya dalam gerakan aku joget nari itu wah berulang-ulang sampai si Paijo itu sampai marah-marah dan sulit dijelaskan gimana cara narinya, gimana cara berbicaranya, itu sampai Paijo itu marah-marah dan sedikit kesel sih. Kalau teknis sama non teknis ya, kalau teknisnya itu kayaknya kita udah prepare semaksimal mungkin, kita siapkan dulu semuanya, dicatat sebelum kita mulai syuting, kita catat dulu di buku, kita hafalin ini absen dulu barangnya udah ada belum, udah siap belum. Nah kalau udah siap baru kita gas. Kalau non teknisnya mungkin sih di cuaca ya, soalnya kita syutingnya tuh di musim hujan. Kita kan tagnya banyakan malam. Nah banyakan malam, kita siangnya kan agak sedikit siangnya mah agak aman. Terus kalau mau menjelang sore itu udah hujan. Nah kita itu bingungnya itu mau berangkat hujan, terus kan kalau malam juga sering hujan juga. Nah itu kendalanya kita tuh di hujan doang kalau non teknisnya. Kalau gitu aku itu aja. Nah, yang paling bikin aku pengen nangis tuh di sini ya guys, karena aku nggak expect banget kita semua itu bisa sekompak itu ya guys. Dan aku sangat mengucapkan terima kasih banget kepada Y2K, Kusumawara yang sudah mau membantu dan mensupport kita ya dalam proses pembuatan film ini. Tentunya kalau nggak ada kalian semua, kita nggak akan bakal jadi seperti ini. Dan aku sangat mengapresiasi buat kalian semua, pokoknya para aktor, para kru dibantu dengan Y2K dan Kusumawara, kita bisa menjadi sukses dalam pembuatan film ini. Wah, untuk aku sih sangat kecewa banget sih, karena di dalam dalam film itu aku tuh tag-nya itu cuma 3 atau berapa ya, kena dihitung. Izin kamu sini. Jujur sih ini tuh aku sangat kecewa karena karena dalam film kan ini filmnya tuh panjang, tapi kenapa aku di dalamnya itu cuma sebentar. Nah, jadi gini ya, aku jelasin ke penontonnya. Kenapa Mas Ferry kok dapat peran yang cuma sebentar gitu nah? Kendalanya cuma di sini guys. Kita itu bikin film dikasih waktu cuma 3 hari. Sedangkan waktu itu sangat minim dan terbatas dan sangat berharga bagi kami. Di sini Ferry itu mengalami kendala yaitu dalam penghafalan naskah. Sebenarnya aku udah kasih dia itu adegan yang lebih panjang. Cuma di penghafalannya itu agak susah dan mungkin kalau diteruskan itu membutuhkan waktu 3 hari lebih. Makanya aku cari alternatif, kita gunakan yang terbaik, maksudnya yang bisa selesai cepat gitu. Mungkin next time tetap kamu bakalan dapat yang panjang-panjang karena ini menyelesaikan dalam waktu yang sangat singkat. 3 hari dan singkat gitu. Nah, betul. Seperti itu. Iya, tapi oke, tapi nggak apa-apa sih ini, tapi aku ya udah sangat senang lah udah ikut dalam ini, dan tentunya kamu lebih semangat lagi ya untuk menulis itunya yang lebih bagus dan ajarin aku untuk acting-actingnya gitu sih. Oke. Tapi kalau aku marah kamu jangan. Iya, aku kan jangan marahin balik. Kamu kan sutradara, jadi kamu Iya. marah-marah ya wajar lah ya. Nah. Kita salah gitu lah. Itu. Oke. Kalau pembagian peran itu sebenarnya aku kaget. Nah kagetnya pas awal pembagian skripsi sama si Paijo. Nah si Paijo itu membagikan menunjukkan peran hantu itu kepada aku gitu loh. Ya sedikit kaget, kesel ya banyak sih, tapi sebagai awam nih mau masuk di dalam film ya mungkin itu buat aku tantangan sih ya, walaupun sedikit kaget
tapi tetap bisa dilakukan secara baik-baik. Peran yang aku mainkan, jadi di sini tuh Bayu kan dia sebagai seniman, yang memiliki wawasan tinggi ya tentang seni. Sebenarnya tuh kira-kira aku kurang cocok dengan peran itu sih, karena di lain sisi untuk seni sendiri aku juga kurang kurang memahami ya. Jadi aku merasa adegan itu agak-agak sulit gitu. Nah ini yang bikin aku kaget ya guys ya. Aku tuh juga kaget, wah peran aku sebagai Tony itu jiwanya itu kan, jiwa seninya kan sangat tinggi banget, sangat besar banget, ingin melestarikan budayanya sangat besar banget. Wah aku bingung, apa aku bisa, tapi ternyata aku juga harus profesional dan ternyata aku juga bisa, alhamdulillah gitu. Dan yang paling aku sukanya tuh gini, ada perlawanan antara Tony sama si Sultan itu di siapa Sultan itu Yin? Rangga ya? Apaan itu antara aku sama antara aku sama Sultan tuh ada perlawanan bicara. Nah paling suka itu aku kalau aku dikasih yang perannya datar seperti Perry atau si Irfan, aku gak suka soalnya terlalu datar, gak ada perlawanan. Nah aku gak suka ya. Dan alhamdulillah ya aku juga lancar aja lah. Untuk editing sendiri, jujur aku sendiri juga pusing dan sangat-sangat puyeng, karena emang sebelum eksekusi film itu kan skripnya itu dikumpulkan ke Mas Yoyo. Nah Mas Yoyo itu baca, di situ Mas Yoyo baca kayak ada adegan-adegan yang sangat susah. Kaget lah, Jin, emang kamu bisa bikinnya Jin gitu. Nah di situ diriku agak terasa tertantang ya guys. Kayak misal contoh cahaya jatuh dari atas, terus adegan Wawa yang hilang, dan masih banyak adegan yang susah guys. Di situ benar-benar aku bingung guys. Sementara kita itu dikasih waktu 3 hari untuk syuting. Nah, namun kita molor 4 hari, sehingga yang hari keempat itu sudah selesai. Yang lain udah ngedit, aku masih belum ngedit sendiri. Nah, disitulah kendalanya. Sementara kan aku bingung. Di situ aku harus memilih background yang cocok. Aku harus masih ngedit yang adegan susah kayak cahaya jatuh, kayak Wawa ngilang muncul gitu. Tentunya itu menjadi sangat menjadi tantangan yang sangat besar buat aku. Namun syukurnya itu sudah selesai ya guys. Karena ya aku sedikit nekat. Aku gimana caranya biar background itu masuk cocok, dan gimana caranya editan itu nggak terlalu gampangnya tuh terlalu kurang gimana gitu loh. Dan sebenarnya banyak sekali loh editan kayak misal bayangan hitam itu loh guys, yang ketika Wawa di kuburan itu sebenarnya itu bukan bayangan hitam. Dalam skripnya itu adalah para roh yang sudah meninggal di masa lalu itu. Cuma karena keterbatasan waktu mengedit, jadi aku ganti pakai bayangan hitam. Dan untuk pemilihan background sendiri aku ambil dari YouTube sendiri, karena untuk menjaga keamanan ya, supaya tidak copyright. Sayang sekali kan film dengan effort sebesar ini harus ujung-ujungnya kayak gitu copyright. Kalau perubahan setelah syuting film selesai itu tidak ada ya guys. Tapi kalau perubahan sebelum atau saat proses syuting dilakukan itu ada guys. Jadi sebenarnya kita itu banyak sekali perubahan-perubahan, bahkan adegan yang dihilangkan ya guys. Banyak sekali adegan-adegan atau scene yang aku hilangkan. Ceritanya tuh gini, saat nulis skrip itu sebenarnya udah aku pendekin, tapi ternyata sampai waktunya kita eksekusi itu nggak cukup. Jadi masih kita sudah banyak yang kita hilangkan. Kita kan dikasih waktu batas 3 hari. Nah dalam 3 hari itu ternyata yang ada dalam skrip itu tidak cukup untuk kita selesaikan, makanya banyak adegan-adegan yang aku hilangin. Jadi wajar jika penonton itu butuh pemahaman tinggi untuk mendalami isi alur ceritanya. Mungkin kalau kita batas waktunya dikasih lebih, mungkin bisa menyelesaikannya dengan sedikit lebih baik lagi dan maksimal. Tapi tidak apa-apa, kedepannya aku harap kita bisa
evaluasi kita bisa belajar lebih baik lagi, melihat waktu dan kondisi juga. Dan itu saja sih menurut aku. Oke, kalau pendapatku untuk setelah filmnya tayang tuh rasa bangga tuh pasti ada. Soalnya dari apa ya, jerih payah kita semua, tim Sotop, tim Sonora, tim Y2K juga yang udah membantu semuanya. Pokoknya saling bangga lah ya. Kita udah melakukan yang semaksimal mungkin dan kita mendapatkan respon yang baik. Itu pun kita bisa mendapatkan semangat lah untuk besok-besoknya kita akan membuat film-film lagi, entah itu film pendek, entahkah film yang lebih panjang lagi yang mungkin bisa layar lebar lah ya. Kalau aku sih itu pokoknya bangga banget, menambah semangat biar besoknya kita bisa membuat film lagi. Di dalam film itu kan betapa itu ingin membagikan sebuah seni ya, seni. Nah, cara membagikan itu dengan tumbal ya. Nah, jadi kesenangan di sini, tetap cintai seni karena awalnya tuh aku gak suka seni, tapi mendengar merasakan cerita itu sendiri sedikit demi sedikit aku jadi timbul rasa suka gitu ya. Kalian tirulah seperti sifatnya Rangga, dia tuh rela berkorban demi hal yang positif. Jagalah sesuatu yang berharga, karena ketika sesuatu yang berharga itu hilang, kita perlu perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar untuk mendapatkannya kembali. Jangan pernah bangunkan sesuatu yang seharusnya tidak bangun. Tetaplah berhati-hati dalam melakukan suatu hal atau tindakan, karena suatu kesalahan kecil pun bisa berdampak besar di akhir. Tetap ikuti kata hatimu, belum tentu yang kamu inginkan sesuai hatimu berakhir dengan kebahagiaan.